Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jemaah Jumat Masjid Salman yang semoga dirahmati Allah. Mengawali khutbah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat lahir maupun nikmat batin, termasuk nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para aulia, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin jemaah Jumat yang semoga diridhoi oleh Allah. Kita saat ini berada di penghujung bulan Rajab, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan sebagaimana ditetapkan oleh Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12. 4 di antaranya adalah al-ashhur al-hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Keempat bulan itu diterangkan oleh Nabi Muhammad. Pertama, bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram berturut-turut, kemudian secara terpisah Rajab. Jadi Rajab ini adalah bulan mulia yang terpisah dari ketiga bulan mulia lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita selaku umatnya untuk memperbanyak amal ibadah di bulan-bulan yang mulia ini dengan memperbanyak ibadah, sholat, puasa, zikir, taubat, dan juga amal sosial. Bersama dengan kemuliaannya, Rajab adalah bulan di mana di penghujung akhirnya terjadi peristiwa agung yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan hambanya pada waktu sebagian malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Al-Aqsa di Palestina. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina,
supaya kami memperlihatkan kepadanya, kepada hambaku itu yaitu Muhammad, sebahagian dari ayat-ayat kami. Hadirin jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, peristiwa Isra secara eksplisit terpisah dari peristiwa Mi'raj. Dalam Al-Isra hanya disebutkan peristiwa Al-Isra. Sementara Al-Mi'raj menurut kebanyakan para ulama mufassirin itu dibahas di dalam surat An-Najm, khususnya pada ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain 'inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa, yang di dekatnya terdapat surga, tempat tinggal abadi. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika melingkupi sidrat itu apa yang melingkupinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatan Nabi tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Ini menurut Ibnu Katsir menyinggung peristiwa Al-Mi'raj. Kalau kita melihat Isra Mi'raj dalam sunnah Nabi, dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan sunan-sunan kitab-kitab hadis yang lain, Isra dan Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang terjadi bersamaan. Isra adalah diberjalankannya Nabi Muhammad pada sebahagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan? Kalau kita melihat sirah nabawiyah, pada waktu itu masyhur Nabi itu sedang menghadapi berbagai cobaan. Kemudian kaum Quraisy semakin berani menyakiti Nabi, berani menindas kaum muslimin. Karena pada saat itu di antara para pembela umat Islam yang paling tangguh, yaitu Abu Thalib, paman Nabi, dan Siti Khadijah Al-Kubra, istri Nabi tercinta, wafat. Dua sosok yang terkenal sangat gigih, mengorbankan harta benda dan bahkan kehormatan, kedudukan, kemudian jiwanya untuk mendukung dakwah Islam. Pasca keduanya wafat, kaum musyrikin Mekah semakin berani menindas dan menyakiti Nabi dan juga kaum muslimin. Maka dari itu, para ulama sirah berpendapat Nabi diisrokan dan dimi'rajkan itu sebagai penghibur, litasliyah, untuk menghibur Nabi dari apa-apa yang menimpanya, sekaligus lita'zim, untuk mengagungkan kedudukan Nabi. Karena tidak ada seorang manusia pun, Nabi yang lain bahkan, yang bisa mencapai apa yang dicapai Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu apa? Menghadap langsung kepada Allah, menerima wahyu langsung dari Allah. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah, terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi secara fisik atau terjadi secara spiritual? Sebagian
umat Islam berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi secara spiritual. Nabi diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Namun demikian, jumhur ulama, mayoritas ulama, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, berpendapat bahwa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan itu dengan ruh dan jasadnya, secara fisik dan secara ruhani. Muhammad Sayyid Tantawi, mantan Grand Syekh Al-Azhar, dalam tafsirnya, Tafsir Al-Wasit, mengurai berbagai argumen yang menguatkan bahwa Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruh dan jasadnya. Pertama, kata beliau, dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada lafad abdihi, hambanya. Al-abdu itu secara zahir bermakna majmu'ul jasad war ruh. Terdiri dari ruh dan jasad. Jadi yang nama al-abdu itu, hamba, itu tampak secara zahir menunjukkan bahwa memang secara jasad dan ruhani, bukan dengan ruhnya saja. Yang kedua, kata Syekh Tantawi, Subhana. Ayat ini dimulai dengan kata Subhana, yang berarti Maha Suci Allah. Kata Subhanallah tidak diucapkan melainkan untuk menunjukkan fenomena yang luar biasa. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, sehingga diawali dengan kata Subhanalladzi, Maha Suci Tuhan yang telah memberangkatkan Muhammad pada sebahagian waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kalau peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi secara ruhani, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang fenomenal. Penggunaan kata Subhana ini mengindikasikan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi secara fisik dan juga secara spiritual. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita katakan tidak ada yang mustahil bagi kekuasaan Allah. Jangan kita mengukur peristiwa Isra Mi'raj itu dengan ukuran nisbi manusia. Allah itu terlepas dari ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu nisbi. Di dalam Al-Quran misalkan diisyaratkan, ta'rujul malaikat war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat dan ruh, yaitu Jibril, naik menghadap ke Allah dalam satu hari yang mana ukurannya menurut perhitungan kamu itu sama dengan 50.000 tahun. Waktu itu relatif. Kemudian misalkan dalam surat An-Nahl, pembukaan surat An-Nahl ayat 1. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata telah datang amrullah, hari kiamat. Fala tasta'jiluh, maka jangan kalian meminta untuk menyegerakannya. Jangan meminta kalian untuk menyegerakannya. Ata itu di dalam bahasa Arab bermakna fi'lul madhi. Telah terjadi. Ata amrullah. Bagi Allah kiamat itu telah terjadi. Karena Allah itu tidak terikat dimensi ruang dan waktu.
pasti berarti untuk kita yang berada di dimensi ruang dan waktu, kiamat itu pasti terjadi. Untuk Allah sudah terjadi. Maka kata Allah, fala tasta'jiluh. Maka jangan kalian meminta untuk menyegerakannya. Maka dari sini dapat kita tangkap bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah fenomena kuantum yang melipat batasan ruang dan waktu. Bisa saja Allah melipat ruang dan waktu, membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari batas-batas fisik, batas-batas ruang dan waktu. Artinya, secara akal bisa saja itu terjadi. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan keluhuran Nabi, karena tidak ada seorang Nabi pun sebelum Nabi Muhammad yang mencapai makom itu. Namun demikian, Nabi dimi'rajkan. Jika Nabi dimi'rajkan secara fisik dan spiritual, maka kita diberikan oleh dari peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu sholat. Ada sebuah asar, sebuah riwayat, bukan hadis tetapi asar. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya semua orang mukmin. Artinya dengan sholat kita secara spiritual bisa mencapai Tuhan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kualitas spiritual tertinggi yaitu adalah ketika engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Dan jikapun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah kalau di dalam dari perspektif ilmu tasawuf yang dinamakan musyahadah dan muraqabah. Musyahadah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita sendiri. Muraqabah seakan-akan kita merasa dihadiri oleh Allah, diawasi oleh Allah dalam setiap lika-liku kita, tindak tanduk kita senantiasa diawasi oleh Allah. Salat sebagai mi'raj mukmin adalah salat yang seperti itu. Salat dijadikan media untuk berkomunikasi kepada Allah. Salat dengan khusyuk. Salat dengan huduril qalbi, konsentrasi penuh. Meskipun kita sekali lagi tidak bisa bermi'raj sebagaimana Nabi secara fisik dan spiritual, tapi kita diberi oleh Allah salat sebagai media untuk bermi'raj secara spiritual. Maka dari itu signifikansi memperingati Isra Mi'raj adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas salat kita. Salat bukan sebatas gerakan, tetapi salat sebagai media kita curhat kepada Allah, berpasrah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Efek salat seperti inilah yang kata Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat jadi media komunikasi yang dengannya kita senantiasa diawasi oleh Allah, maka secara otomatis kita, tindak tanduk kita akan benar karena kita takut oleh Allah. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah, merefleksikan peristiwa Isra Mi'raj, sekali lagi marilah kita meningkatkan kualitas salat kita. Jangan sampai tertinggal minimal 5 waktu sehari. Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga salat. Kalau bisa berjamaah, kalau sudah konsisten dengan berjamaah. Dan seterusnya, ditambah dengan sholat sunat, ditambah dengan yang ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian apa yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa. Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa aqimus shalah.